sebagai Sadatul Ashraf. Jelas tidak? Haram hukumnya orang yang meyakini dia sebagai Sadatul Ashraf. Kenapa? Karena keyakinan tanpa dalil itu adalah satu keyakinan yang mardud, yang tertolak. Sesuai dengan kaidah yang kami dapat, idza zahara nasab batilan wajib taslim bi batlanihi. Apabila telah tampaklah nasab yang menjadi nasab batil, maka wajib taslim karena batal nasab itu. Maka oleh sebab itu, secara pengkajian nasab yang kami pelajari yang nanti akan disampaikan oleh guru kami, yaitu Asy-Syaikh Asadul Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau yang bernama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, insyaallah akan beliau rinci serinci-rincinya. Mudah-mudahan ada kesempatan waktu yang besar. Intinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam tatanan ilmu nasab yang dimulai dari kitab-kitab muktabar, kitab-kitab primer yang terdahulu yang sezaman dengan Ubaidillah, maka Ubaidillah ini tidak dikenal. Artinya Ubaidillah itu adalah seorang manusia dongeng belaka, dongeng sebelum tidur, nggak ada orangnya, bukan lagi palsu, orangnya tidak ada, gitu. Maka oleh sebab itu tidak ditemukan nama Ubaidillah dalam kitab Tahdhibul Ansab, tidak ditemukan nama Ubaidillah di dalam kitab Muntaqilah, tidak ditemukan nama Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa di dalam kitab Umdah, tidak juga ditemukan di dalam kitab Al-Fakhri, tidak ditemukan dalam kitab Al-Majdi, juga tidak ditemukan dalam kitab Al-Asli, dan semua kitab-kitab yang bersanad tidak pernah menemukan seorang yang bernama Ubaidillah bin Ahmad, anaknya Ahmad bin Isa. Yang terakhir tuan-tuan yang rahmati Allah. Oke. Yang terakhir dua, satu laqab Al-Muhajir. Juga tidak ditemukan laqab Al-Muhajir yang dinisbatkan kepada Sayyid Ahmad. Tidak ada. Sayyid Ahmad bin Isa memiliki laqab dengan An-Nafaq atau Al-Abah. Tidak ditemukan dalam kitab apapun yang menjadi kitab-kitab primer yang sezaman dengan Sayyid Ahmad bin Isa. Dia berlaqab Al-Muhajir dan beliau tidak pernah hijrah ke Yaman, melainkan di Basrah. Yang ketiga, juga tidak ditemukan suatu nisbah suku bangsa atau marga atau fan yang nisbat fan itu kepada nama Ba'alawi. Coba, nggak ada kitab dari masa ke masa, dari abad ke-5, ke-6 yang menunjukkan suatu marga dalam Sadatul Ashraf yang bernama marganya Ba'alawi. Kapan Ba'alawi dikenal? Semenjak Al-Mursyitatul Musyiqah, Sayyid Ali Ali As-Sakran mengaku-ngaku dirinya sebagai cucunya Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu berhati-hatilah oleh engkau sekalian, karena Nabi sudah menyampaikan dahulu sebelumnya dengan satu kalimat pada judul fitnah sarra. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa fitnah sarra? Fitnah sarra itu adalah seorang laki-laki yang dia lahir di akhir zaman, dia menisbatkan dia sebagai keturunanku, padahal dia bukanlah keturunanku. Inilah orang-orang yang sekarang ini kuar-kuar mengatakan dirinya sebagai cucu Nabi, di dalam dirinya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Maka sebab itu saya yang memiliki daripada nasab Sadatul Ashraf tidak terima kerjaan dari Ba'alawi, karena kami keturunan saja yang mempunyai kitab-kitab sanad yang sampai kepada Imam Zaid dan cucunya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kami juga tidak pernah mengaku-ngaku di media di dalam diri kami mengalir darah Nabi. Kenapa? Karena Allah berfirman kami menjadi orang yang muttaqin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatan wassalaman ala Rasulillah amma ba'du. Maka yang saya banggakan Profesor Dr. Manahim Ali dan seluruh sahabat pembicara yang hadir serta para hadirin di tempat yang mulia ini, Mu'alaf Center At-Tauhid yang saya muliakan. Saya akan berbicara tentang nasab alawi yang saya telah simpulkan sebagai nasab yang mardudun batilun ghairu sahihin munqati'un. Nasab yang batal, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Berlandaskan apa saya menyatakan bahwa nasab alawi adalah nasab yang batil, nasab yang mardud, nasab yang tidak sahih, nasab yang munqati'. Paling tidak tadi saya telah coret-coret ada 15 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan batalnya nasab alawi pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, nasab alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab yang sejaman. Tidak ada kitab-kitab yang sejaman yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafat pada 345 Hijriah. Kitab-kitab nasab yang banyak ditulis ketika itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 tidak mencatat nama Ubaidillah merupakan anak daripada Ahmad. Ahmad bin Isa tidak terbukti hijrah ke Yaman berdasarkan kitab-kitab abad ke-5 sampai abad ke-9. Di dalam kitab-kitab nasab yang telah ada mulai abad ke-5 juga kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah yang ada dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9 tidaklah menceritakan, tidaklah mereportase adanya hijrahnya Ubaidillah atau ayahnya Ahmad bin Isa ke Yaman. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Yaman kemudian bisa mempunyai keturunan di Yaman? Yang ketiga, nasab alawi terputus karena Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad berdasar kitab-kitab sejarah. Udah salah ketik ini. Makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut baru ditemukan di abad ke-9. Jadi makam Ahmad bin Isa yang hari ini sangat populer berada di Hadramaut Yaman, itu di dalam kitab tarikh saya temukan bahwa makam itu ditemukan pada abad ke-9 Hijriah. Artinya ketika wafat 345 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah itu telah berjalan 550 tahun, makam itu dulunya tidak pernah dikenal orang. Ketika nasab alawi dikonstruksikan pada abad ke-9 bersamaan dengan itu pula lah makam-makam yang berkait dengan nasab itu kemudian perlu untuk dibangun untuk menjadi kekuatan klaim bahwa klaimnya nasab itu ada nama-nama tertentu sampai tersambungnya nasab mereka dengan Ahmad bin Isa, maka kekosongan nama-nama yang juga di dalamnya ada kekosongan makam-makam ini perlulah dibangun makam-makamnya itu sebagai bukti saksi buat masa-masa yang akan datang. Maka makam-makam palsu yang hari ini dibangun oleh seseorang yang diurut sebagai leluhur-leluhurnya adalah merupakan kejadian ulang daripada kejadian-kejadian masa lalu dari leluhur dia yang juga sama melakukan hal yang serupa, yaitu membangun makam baru yang sebelumnya tidak ada untuk diyakini oleh orang lain bahwa itu adalah makam leluhurnya. Bagaimana pengurutan nasabnya ini sampai Ahmad bin Isa ada dibuktikan dengan makam yang kemudian dibangun, diberikan tanggal, diberikan titik mangsa sesuai dengan
titi mangsa orang-orang yang diklaim ada pada adat itu, padahal orang-orang itu pun tidak ada, sebagaimana makam itu pun dulunya tidak ada. Kemudian batu nisan Muhammad Shahid Mirbad yang ada di Mirbad telah terbukti dibuat pada abad ke-9 atau 10 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui dari pemaparan tulisan saya bahwa dari nama-nama Ba'alawi ke atas bukan hanya Ubaidillah yang tidak ada, tapi Muhammad, Ubaidillah punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Muhammad Shahid Mirbad. Ini semuanya adalah orang yang tidak terreportase oleh sejarah apapun, baik di dalam kitab nasab maupun dalam kitab sejarah. Bagaimana orang yang tidak dicatat dalam kitab nasab, kemudian pada abad 9 dibangun namanya, dicantumkan dalam kitab nasab yang hanya ditulis oleh keluarga mereka, dan kemudian dibangun kesejarahannya pada kitab-kitab sejarah yang juga ditulis oleh mereka. Ada kitab-kitab yang hari ini cetakannya ada, ditulis oleh orang lain, tapi apabila diteliti, lihat pentahkiknya, itu pentahkiknya adalah kalangan mereka. Dan saya meyakini setiap kitab sejarah yang ditahkik oleh kalangan Ba'alawi, maka pentahkikannya itu tidak jujur, dan di dalamnya pasti ada interpolasi nama-nama sesuai dengan nama-nama leluhur yang mereka catat. Kenapa? Karena nama leluhur mereka tidak tercatat dalam kitab sejarah, maka mereka merasa perlu untuk mencari manuskrip-manuskrip kuno, kemudian manuskrip kuno ini ditahkik olehnya, kemudian disisipi nama-nama dari keluarga mereka. Dan ini dapat dipertanggungjawabkan, karena saya telah meneliti beberapa pentahkikan dari kalangan mereka tentang kitab-kitab tarikh Hadramaut, tarikh San'a dan yang mengitarinya. Di dalamnya ada interpolasi, yaitu penyisipan tokoh yang tidak ada dalam manuskrip aslinya, kemudian disisipkan seakan tokoh-tokoh ini adalah merupakan tokoh yang historis. Kemudian Muhammad bin Ali diberi gelar Shahid Mirbad pada abad 9 tidak terbukti sebagai bergelar Shahid Mirbad. Menurut Ibnu Katsir abad ke-7, yang bergelar Shahid Mirbad adalah Muhammad al-Manjawi, raja di Mirbad. Ada seorang raja yang dicatat oleh Ibnu Katsir, sejarawan masa itu, yang bernama Muhammad al-Manjawi. Muhammad al-Manjawi ini diberi gelar oleh Ibnu Khaldun, oleh Ibnu Katsir sebagai Shahid Mirbad. Itu pada abad ke-7. Kemudian Ali As-Sakran pada abad ke-9 menulis sejarah leluhurnya, kalangan Ba'alawi ini, menyematkan nama untuk salah satu nama yang dibarukan itu, yaitu Muhammad bin Ali, disebagaikan atau dialiaskan sebagai Muhammad Shahid Mirbad. Tadinya tidak ada gelar Muhammad Shahid Mirbad untuk leluhur mereka, tetapi karena ada pencatatan dari mereka bahwa Muhammad bin Ali ini pernah ke Mirbad, maka diberi gelarlah leluhurnya ini yang bernama Muhammad bin Ali dengan Muhammad Shahid Mirbad. Saya telah membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan sejarah Mirbad dan sejarah Wifar, serta ulama-ulama yang hidup pada sejaman dengan Muhammad bin Ali dalam tanda kutip Shahid Mirbad ini, sama sekali tidak ada yang mencatat di samping kanan dan kirinya seorang ulama bernama Muhammad bin Ali yang digelari kemudian pada abad 9 dengan Shahid Mirbad dari kalangan Ba'alawi. Orang ini bukan hanya tidak bergelar Shahid Mirbad, tetapi juga kehistorisannya sangat dipertanyakan. Bahkan saya berani mengatakan itu adalah fiktif. Orang ini fiktif, tidak ada di Wifar, tidak ada di Hadramaut, bahkan mungkin tidak ada di dunia Aceh. Seorang yang bernama Muhammad bin Ali
Lalu bagaimana mereka punya leluhur? Ya jelas mereka punya leluhur. Lalu leluhurnya siapa? Ya saya tidak tahu. Apakah namanya Muhammad bin Ali? Ya bisa jadi, tapi yang jelas bukan Muhammad bin Ali yang hari ini kita kenal kesejarahannya sedemikian itu. Lalu bagaimana kok bisa begitu banyak kitab-kitab yang mencatat kesejarahannya hari ini? Bisa ratusan kitab tentang Sahih Mirbat. Bahkan orang Mirbat sendiri hari ini, sejarawan Mirbat, lihat apabila mereka menceritakan tentang Sahih Mirbat, mereka belum sadar kalau mereka mencatat nama seorang yang tidak ada pada zamannya. Hebatnya ini Muhammad Sahih Mirbat. Dan saya kalau dipertemukan dengan sejarawan Mirbat, sejarawan Ghifar, saya yakin orang Ghifar dan orang Mirbat sejarawannya itu akan langsung sadar kalau sudah bertemu dengan saya. Apabila saya berikan algoritma dari sosok Sahih Mirbat ini, sejarawan Ghifar, sejarawan Mirbat, sejarawan Hadramaut akan langsung sadar bahwa ada masalah dalam kesejarahan, terutama kesejarahan nasab daripada sadat-sadat mereka ini, terutama yang berkaitan dengan klaim glorifikasi dari keluarga Ba'ali dalam ilmu pengetahuan, dalam tasawuf, dan dalam peran-peran kesejarahannya di masa itu yang berkaitan dengan politik, sosial, dan sebagainya. Bahkan saya sekarang sedang mencari orang yang bisa mempertemukan saya dengan para pakar-pakar sejarah di Yaman agar mereka tercerahkan. Yang saya ingin ketemukan adalah para pakar-pakar sejarawan yang tidak ada kaitan dengan Ba'alawi, yang insya Allah apabila dia itu bisa bertemu, maka itu akan langsung gampang sadar daripada orang-orang yang mempunyai subjektivitas dengan kalangan Ba'alawi. Dan saya meyakini itu. Apabila algoritma ini sedikit dibuka, sadar mereka dengan itu, maka sejarah Yaman hari ini yang terbentuk begitu kokoh akan runtuh. Bukan hanya sejarah nasab Ba'alawi, tapi sejarah Yaman, sejarah Mirbat yang hari ini ada runtuh semua. Kemudian Abdullah bin Sahih Mirbat yang tercatat dalam kitab Al-Durar abad 10 sebagai anak Sahih Mirbat yang mendapat ijazah dari Muhammad Al-Qala'i adalah fiktif. Saya telah menelusuri kisah-kisah seseorang yang bernama Abdullah yang disebut sebagai anak Muhammad Sahih Mirbat, yang disebut mendapatkan ijazah dari seorang ulama besar yang tercatat dalam kitab apapun, bukan hanya dalam kitab sejarah, tapi dalam kitab fikih, dalam kitab-kitab yang lainnya, yang bernama Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Muhammad bin Ali Al-Qala'i seorang ulama besar di Mirbat yang hidup sejaman dengan tokoh fiktif Muhammad Sahih Mirbat. Ini dikatakan dia memberikan ijazah kepada seseorang bernama Abdullah, Syarif Abdullah. Kemudian Syarif Abdullah ini disebutkan sebagai anak daripada Muhammad Sahih Mirbat Ba'alawi. Saya meyakini nama ini bukan untuk Abdullah bin Muhammad Sahih Mirbat. Adapun dikatakan bahwa Abdullah bin Muhammad Sahih Mirbat adalah pencaplokan sebuah manuskrip tentang ijazah yang tidak diketahui dia bin siapa, kemudian dialiaskan sebagai anak Muhammad Sahih Mirbat. Untuk apa? Agar kesejarahan leluhur mereka tercatat dalam bukti-bukti manuskrip yang dapat ditelusuri. Yang dapat ditelusuri nama Abdullah karena dia mendapatkan ijazah, tetapi Abdullah ini tidak diketahui siapa ini Abdullah. Dikatakan bahwa Abdullah ini adalah anak Muhammad Sahih Mirbat. Muhammad Sahih Mirbat di mana? Fiktif. Tidak ada Muhammad Sahih Mirbat yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi. Muhammad bin Ali Ba'alawi atau disebut juga Muhammad bin Ali Al-Qasam. Saya dapat menyatakan dengan tegas bahwa orang ini fiktif. Tidak ada ulama tarikh yang menulis kesejarahan tokoh ini. Tidak ada ulama nasab yang mu'tamadah yang bisa dipegang
keulamaannya dalam ilmu nasab yang mencatat seseorang bernama Muhammad bin Ali yang hidup sezaman dengan Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Kemudian, jadi yang terdapat dalam kitab As-Suluk tidak terbukti sebagai saudara dari Alwi. Jadi ada kitab sejarah yang kitab sejarah ini adalah mu'tamadah yang bisa dijadikan pegangan untuk sejarah Yaman. Disebutkan ada seorang bernama Jadid yang disebut seorang syarif. Lalu keluarga Ba'alawi pada abad 9 mengatakan bahwa Jadid ini adalah saudara dari leluhur mereka yang bernama Alwi. Dengan demikian kekosongan kesejarahan mereka dalam kitab-kitab tarikh itu mudah-mudahan menurut mereka bisa terpenuhi dengan adanya nama Jadid yang dicatat dalam kitab As-Suluk. Bagaimana caranya? Dengan mengakui Jadid ini sebagai saudara dari leluhur mereka yang bernama Alwi. Dan ini pun nanti akan terjadi pada seorang ulama bernama Salim bin Basri, yang kemudian Salim bin Basri ini yang tercatat dalam kitab-kitab sejarah itu diambil namanya, dialiaskan bapaknya yang bernama Basri sebagai saudara daripada Alwi. Jadi dari sini ngambil supaya kuat. Ternyata yang diambil ini polanya sama. Setelah diambil namanya sebagai bagian dari keluarga mereka, lihat hari ini dalam kitab Syamsul Dhahirah, orang-orang yang tercatat dalam sejarah ini diingkiratkan, dikatakan bahwa mereka tidak mempunyai keturunan. Lihat nama Abdullah bin Sahih Mirbad, inqarada, tidak punya keturunan. Lihat Jadid, inqarada fi al-qarnis, fi akhir qarnis sitti, dia ingkirat di akhir abad 6. Kemudian lihat Salim bin Basri, demikian pula dikatakan bahwa keturunannya ingkirat pada akhir abad ke-6. Semua orang-orang yang ada di dalam buku-buku tarikh, dalam buku-buku sejarah yang diambil nilai-nilai sejarahnya, kemudian sosok keturunannya dikatakan tidak ada. Sementara orang-orang yang sama sekali tidak dicatat dalam sejarah seperti Muhammad Sahih Mirbad itu kemudian berketurunan sampai hari ini. Ini yang terjadi dengan nasab Ba'alawi. Kemudian kitab Tarikh Sambal, ada sebuah kitab namanya Kitab Tarikh Sambal pada abad ke-10. Ini mencatat nama Faqih Muqaddam. Menurut peneliti sejarah dan geografi Hadramaut yang bernama Profesor Hussein Saleh bin Isa bin Umar bin Salman, kitab itu menurut beliau adalah kitab jiplakan dari kitab Ibnu Hisan. Nah, kitab yang ada di abad-abad sebelumnya diambil kemudian dijiplak, tidak diatasnamakan Ibnu Hisan, tapi diatasnamakan orang yang berada di abad 10 yang bernama Syekh Sambal Ba'alawi, tetapi kemudian isinya ditambah. Jadi ini ada pola baru. Kalau pola-pola yang dulu saya temukan, manuskrip dicari, kemudian manuskripnya ditulis, setelah manuskripnya restorasi, kemudian disisipkan nama-nama yang tidak ada di dalam manuskrip asli untuk dicetak sehingga nama yang tidak ada ini menjadi ada dan kemudian dianggap sebagai apa yang ada dalam manuskrip asli. Nah, tetapi yang baru ini yaitu kitab Tarikh Sambal, manuskrip Ibnu Hisan, Tarikh Ibnu Hisan ditemukan, tapi tidak ditahqiq, malah kemudian diambil beberapa lembar, kemudian disusun sedemikian rupa seakan-akan ini adalah karyanya, dimasukkan nama-nama Ba'alawi, kemudian diberikan nama atau pengarang Syekh Sambal. Jangankan kitab ini ada pada masanya, tokoh Syekh Sambalnya aja ada yang melakukan, dia betul-betul pernah ada. Jadi yang disebut Syekh Sambal dari keturunan Ahmad bin Isa ini, para tokoh sejarawan di Yaman
Itu ada yang tidak percaya kalau Syekh Sambal ini pernah ada pada abad 10. Lalu dari mana pentahqiq Abdullah Muhammad Al-Habsyi bisa menyatakan itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang bertanggung jawab adalah Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Dia menyatakan dia menemukan manuskrip atas nama Syekh Sambal. Kemudian dia mencetaknya. Ternyata setelah diteliti oleh pakar sejarah, ini kitab bukan milik Syekh Sambal, tapi sebagian diambil dari kitab Ibnu Hisan, kemudian ditaruhin nama Syekh Sambal yang disebutkan sebagai keturunan dari Ba'alawi. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Polanya pola beda lagi, pola baru, modus baru. Kemudian kitab Al-Baha fi Tarikh Hadramaut karya Abdurrahman bin Ali bin Hisan abad ke-9. Nah ini yang diciplak ini kitab ini. Kitab yang tadi saya sebutkan Tarikh Sambal itu adalah ciplakan dari Ibnu Hisan. Ibnu Hisan ini menulis sebuah kitab namanya Al-Baha fi Tarikh Hadramaut. Pengarangnya namanya Abdurrahman bin Ali bin Hisan, wafat 818 Hijriah. Kitab ini pun ditahqiq oleh orang yang sama, yaitu Abdullah Muhammad Al-Habsyi, dan di dalamnya disisipkan nama-nama Ba'alawi. Kalau tidak percaya, silahkan. Siapa yang mau mencari manuskrip aslinya daripada Al-Baha fi Tarikh Hadramaut itu, yang di dalamnya, di dalam versi cetak hari ini kita dapatkan nama-nama Ba'alawi. Saya berani bertaruh bahwa di dalam manuskrip aslinya tidak ada nama-nama Ba'alawi yang tercatat. Jadi tidak perlu sibuk-sibuk saya untuk mencari manuskrip, karena saya telah meyakini. Bagaimana meyakininya? Oh, itu hanya husnudon atau suudon, karena polanya sudah ketahuan. Kalau 1, 3, 5, selanjutnya itu adalah 7 dan 9. Kalau kita katakan 1, 3, 5, selanjutnya itu adalah 7, 9, dan 11. Kalau kita katakan 2, 4, 6, maka selanjutnya adalah 8, 10, 12. Tidak perlu kita menghitung-hitung dengan kalkulator. Kita akan tahu bahwa setelah 1, 3, 5 adalah 7 dan 9. Kita punya ilmu, punya otak yang diberikan Allah. Ngapain kita susah-susah? Kalau pola algoritma itu sudah kita tebak. Kalau tidak percaya, silahkan buktikan. Jangan kita disuruh cari manuskrip. Yang tidak percaya bahwa saya katakan dia bohong, harus cari manuskripnya. Misalnya kenapa dia imam gak cari manuskrip Ali bin Thohir itu? Saya punya kitabnya Al-Majdi, bahwa di dalam Al-Majdi itu bukan bin Al-Hasan tapi Minal Hasan. Lalu Ali bin Thohir abad 14 dia palsukan minnya itu dirubah menjadi bin. Akhirnya salah, beda pengertiannya. Kata usulnya Ali bin Thohir berdasarkan manuskrip yang dia lihat. Mana manuskripnya? Dia tidak bilang dari manuskrip mana. Sementara Al-Majdi ketika mengatakan itu adalah Minal Hasan, itu berdasarkan manuskrip, dan manuskripnya disebutkan dalam mukaddimah. Ini manuskrip ditemukan di anu, dipegang anu, ditulis tanggal sekian, tahun sekian. Uqudul Almas itu ditulis abad ke-14 tanpa manuskrip. Katanya mengaku melihat manuskrip, tanpa menyebutkan manuskripnya ada di mana, ditulis oleh siapa dan tahun berapa. Sementara Uqudul Almas ini, Al-Majdi, ketika salinannya itu dicetak menjadi sebuah kitab, menyebutkan bahwa salinannya ditulis pada abad ke-12. Salinannya sekarang ada di perpustakaan anu, ditulis oleh Mang Anu. Lalu sesuatu yang berdasarkan alamat yang jelas melawan sesuatu di abad 14 yang tidak punya alamat sama sekali, mana yang menang dan mana yang harus bertanggung jawab? Ini yang terjadi.
Kemudian kitab Al-Imam Al-Muhajir, ada sebuah kitab namanya Al-Imam Al-Muhajir, ditulis oleh Muhammad Yashihab, ini ada di Indonesia, dan Abdullah bin Noh, ini seorang ulama di Bogor, ditulis tanpa referensi sejarah. Kitab ini menerangkan tentang tokoh yang bernama Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Semuanya lengkap. Ini bina anu, belajarnya di anu, pergi ke anu dan sebagainya. Tetapi tanpa referensi kitab pada masanya, bahkan sampai abad ke-9 tidak bisa disebutkan satupun kitab apa yang menjadi referensinya. Lalu referensinya berapa? Ya referensi unggulan Ba'alawi, yaitu Al-Burqatul Musyiqah dan Al-Jauharus Syafah. Hanya itu saja mentoknya. Dengan satu lagi kitab Al-Qur'an di abad ke-10. Kitab Al-Qur'an, nah ini yang tadi saya sebutkan, Ba'alawi abad 10, yang menjadi salah satu buku referensi utama nasab Ba'alawi, hanya mempunyai referensi dari abad ke-9, yaitu kitab Al-Burqah dan kitab Al-Jauharus Syafah. Jadi abad 10 sudah nambah tuh. Tadinya abad 9 hanya ada Al-Burqah dan Al-Jauharus Syafah. Abad 10 nambah satu namanya Al-Qur'an. Nanti ada lagi kitab karangan Abu Bakar Al-Idrus, ada 4. Nanti tumbuh lagi. Nanti abad 11 makin banyak. Abad 12 makin banyak. Sehari ini ratusan kitab menyatakan nasab Ba'alawi dan sejarahnya. Tetapi semuanya akan mentok dan habis pada abad ke-9. Referensinya tidak akan bisa ngancong ke abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5, dan abad ke-4. Karena memang semuanya is nothing. Orang ini tidak pernah ada. Dan mungkin itu saja poin-poin karena waktunya sudah lebih dari 10 menit. Tentang Bani Jawi sedikit. Bani Jawi ini adalah Bani Melayu. Orang-orang Melayu hari ini adalah Bani Jawi. Bani Jawi ini, jangan kita mencari Bani Jawi ini asalnya dari mana. Bahkan Bani Jawi ini ternyata adalah orang-orang yang telah terdeteksi 4.000 tahun sebelum Masehi. Kesejarahannya itu bisa dideteksi di Yordania. Di Yordania ada sebuah kampung Jawa 4.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian di Mesir itu ditemukan kapur barus. Ketika Fir'aun itu berapa tahun? 6.000 tahun membangun piramid-piramid itu ditemukan bekas-bekas kapur barus yang asli dari Jawa, dari Melayu. Banyak sisa-sisa yang bisa ditemukan di dunia. Di Jepang misalnya, itu ditemukan keris Jawa di masa purba. Berarti sebelum Indonesia hari ini merasa sebagai bangsa budak, bangsa yang pada bangsa asing, pada endoro-endoro, dulu kita ini adalah Bani Jawi yang luar biasa. Kesejarahannya bisa dideteksi bukan hanya dari 1 Masehi, bahkan dari 4.000 dan 6.000 sebelum Masehi. Ini nanti mungkin akan dikembangkan oleh Profesor Dr. Nanahin Ali. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya pembicara terakhir Profesor Dr. Nanahin Ali. Dengan sehormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian
karena pada hari ini kami dari Yayasan Pembina Mu'allaf At-Tauhid menerima tamu-tamu yang tentu saja membuat heboh Indonesia. Tamu-tamu ini kami terima dengan tangan terbuka. Siapapun yang datang ke Geraha Mu'allaf kami terima semua. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Datang bertamu kepada kami akan terima. Siapapun yang datang. Kebetulan saat ini yang datang adalah dari saudara-saudara yang asal dari Terah Wali Songo. Seandainya dari kalangan Ba'alawi datang ke sini, kami juga akan terima. Prinsip dasar yang dikembangkan oleh Geraha Mu'allaf adalah kajian akademik. Dan itulah semangat yang harus menjadi panduan kita. Membela kebenaran, bukan membela pembenaran. Dan dalam konteks ini, alhamdulillah ada datang Tubagus Mogi yang ada di sebelah kanan saya, kemudian Sayyid Tengku Mudafari, kemudian beliau yang baru saja berbicara kepada kita dengan berbagai data-data terbaru yang tentu saja itu menjadi renungan kita bersama, yakni beliau yang dikenal dengan nama Kiai Haji Imaduddin bin Usman Al-Bantani. Kemudian ada juga Kiai Pleret atau Gus Fuad Pleret yang senyumnya membuat kita semakin terkesima, dan juga Kiai Nur Ikhya yang sangat halus bahasanya, sangat santun tutur katanya, yang membuat kita sangat sulit untuk menolak apa yang beliau katakan. Kemudian Gus Fakih Al-Muqaddam katanya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat. Setiap orang itu punya karakter, tapi karakter masing-masing orang itu sebetulnya bermuara dari hati. Dan sebenarnya dia bicara dalam konteks kebenaran atau dalam konteks bukan kebenaran, itu bisa dideteksi. Dan saya kira kita semua punya itu. Nah, masalahnya apakah yang tadi beliau katakan itu manipulasi atau tidak? Pasti dan pasti orang yang cerdas dan waras bisa membuktikannya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tidak akan menjelaskan secara detail apa yang telah diuraikan oleh beliau-beliau tadi. Saya hanya ingin mengetuk hati kita semua bahwa untuk membuktikan kebenaran itu tidak cukup dari klaim sepihak. Ini sering saya ulang. Untuk membuktikan kebenaran itu bukan pada dokumen sepihak atau dokumen internal, tapi harus dokumen eksternal. Itu minimal yang harus kita pahami. Apalagi dalam konteks yang sezaman. Kita mulai dari tokoh yang tentu saja ini penting. Tapi sebelumnya saya ingin garis bawahi, agama yang ada di sekitar kita, sumbernya itu bila berasal dari sumber yang satu, pasti pesannya itu seragam. Apa buktinya? Muslim mengenal istilah salam, arti harfiahnya damai sejahtera. Nasrani dan Yahudi mengenal istilah shalom, arti harfiahnya damai sejahtera. Kalau kita lihat ajaran Hindu mengenal istilah Shanti, Om, Shanti, 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 Om, arti harfiahnya damai sejahtera. Buddha kita kenal dengan istilah Shadu, 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 arti harfiahnya damai sejahtera. Agama Konghucu dan Tao berbahasa Mandarin mengenal istilah Sancai, 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 arti harfiahnya damai sejahtera. Jangan diplesetkan jadi Shincang ya. Sancai. Coba perhatikan itu dengan perenungan yang dalam. Mengapa muncul istilah salam, shalom, santi, sadu, sancai? Membuktikan bahwa sumber agama itu merujuk pada zat yang mutlak yang satu itu.
dalam bahasa yang berbeda. Tapi simbolnya jelas. Di situ kalau pakai bahasa anak milenial sekarang pakai simbol huruf S supaya gampang dipahami. Ini menandakan kalau sebuah agama, sebuah ajaran menyimpang dari ajaran yang menebarkan damai sejahtera, patut dicurigai apa itu sebenarnya yang diajarkan. Jadi semangat agama kesana sebenarnya. Nah, dari sisi ini kita mulai lihat tokoh yang sering kita kenal. Kita mulai dari Al-Quran saja sebagai bukti internal. Karena kita Muslim pasti nahnu abna'ud dalil. Kita ini putra-putra orang yang berdasar pada dalil. Apa yang dikatakan Quran? Ibrahim berkata, dan itu ditegaskan dalam Al-Quran. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa tua, yakni Ismail dan Ishak. Ini tercantum di surah Ibrahim. Perhatikan itu baik-baik. Bukan bermaksud saya menggurui beliau, tapi ini coba kita resapi maknanya. Kenapa tercantum di surah Ibrahim menjelaskan Ismail dan Ishak? Ini dikuatkan dengan bukti eksternal. Sekali lagi, siapapun yang berhujjah hanya berdasarkan bukti internal cukup berlaku bagi kelompoknya sendiri. Tidak perlu memaksa kelompok lain. Tapi kalau ingin diakui sebagai hujjah yang kuat, maka hadirkan bukti eksternal itu. Bagaimana bisa dibuktikan data eksternal? Sebagaimana yang disampaikan dalam Quran, kita bisa lihat dari Alkitab atau Bible, atau orang Yahudi menyebutnya kitab Tanakh, dari kata Torah Nevi'im Bekhetuvim. Dalam kitab itu disebutkan, tentu bukan dalam bahasa Arab, disebutkan apa? Bnei Abraham, Yitzhak wa Ismail. Anak-anak Ibrahim ialah Ishak dan Ismail. Ini sudah menjadi bukti. Ada bukti eksternal. Maka bagaimanapun caranya, kebenaran itu semakin terungkap bahwa ini bukan tokoh fiktif Ibrahim itu, karena ada bukti eksternal. Nama Ibrahim asalnya dari kata Abram. Jadi nama aslinya itu Abram. Abram ben Terah ben Nahor. Kemudian berubah namanya menjadi Abraham. Quran sendiri boleh membaca dengan nama Ibrahim. Makanya salah satu qiraah sab'ah ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahim minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Ini kalau kita kaji dari sisi linguistik, dirosah lisaniyah atau kajian kebahasaan. Dari Abraham menjadi Ibrahim itu ada lompatan. Maka supaya tidak melompat perlu mediator, bahasa yang menjadi pengantar dari perubahan bahasa Arab ke bahasa Ibraninya atau sebaliknya. Dari Ibrahim ke Abraham kita ketemukan nama Ibrahim. Logikanya dari Abraham, dari kata Ibrahim dan menjadi kata Ibrahim, ini pasti merujuk pada tokoh yang sama. Dan nama Abraham sekali lagi dari kata Abram. Kata Abram ini juga ditemukan dalam kitab saudara kita yang lebih tua. Apa itu? Agama Hindu. Kitab apa itu? Kitab Babis wa Purana. Disebutkan nama Abiram, puter Terahan, puter Nahoran. Sementara dalam kitab-kitab klasik Islam disebutkan Ibrahim bin Tarikh bin Nahur. Dari tradisi Yahudi, kitab Talmud ataupun Alkitab atau disebut Bible menyebutkan Abraham bin Terah bin Nahor. Jadi disebut nama Abiram, Abram, Ibrahim, Abraham, tokohnya bukan tokoh fiktif. Karena apa? Ada data-data yang lengkap, bukan sekedar data internal, tapi data eksternal. Ada data yang lebih senior, ada data yang lebih
terakhir. Semuanya itu kalau dikumpulkan merujuk pada fakta, bukan fiksi. Ini cara kita berpikir waras dan sehat. Kecuali kalau berpikir yang tidak waras, hanya klaim sepihak. Jadi siapapun yang mau jujur mengakui kebenaran pasti tidak bisa menolak apa yang saya katakan ini. Apalagi kalau dihubungkan dengan tradisi yang lebih luas lagi. Tadi sudah disinggung, misalnya apa betul Bani Jawi itu ada kaitan dengan Ismail, ada kaitan dengan Ibrahim. Ternyata data ini juga dikenal dalam historiografi Nusantara sendiri. Tokoh Aji Saka itu bukan hanya diakui di kalangan orang Jawa, orang Sunda juga mengenal itu, Aji Saka. Kalau di Jawa menyebutnya Aji Soko, di Madura juga mengenal itu, nama tokoh itu. Dan kalau yang manuskrip yang Jawa menyebutkan bahwa orang Jawa itu dikenal dengan sebutan Bani Jawi, tapi dalam makna sempit, bukan dalam makna lebih luas. Dan disebutkan wayahipun Nabi Ismail. Itu perlu dibahas sebetulnya. Karena orang Jawa sendiri, kebanyakan yang generasi milenial ini jarang sekali buka-buka manuskrip, jarang sekali buka-buka data tradisi mereka sendiri. Kebanyakan mereka belajar dari sisi tradisi asing. Nah, berkaitan dengan itu, maka perlu namanya penyadaran bahwa negeri kita ini jangan sampai kita buta dengan sejarah kita sendiri. Saudara-saudara yang generasi muda punya kewajiban untuk menelusuri kembali kekayaan budaya kita, artefak kebudayaan kita itu begitu luar biasa. Maka inilah waktunya bagi saudara-saudara untuk merefleksi diri. Dan Kiai Imaduddin Al-Bantani sudah memberikan semacam preambul bagaimana cara mengkaji data itu secara baik. Ada plus minus itu pasti, tetapi bukan berarti kita ini tidak mau baca. Masalahnya masyarakat kita ini tidak mau baca. Bahkan sebelum mendengar sudah a priori. Bahkan karena terlalu tradisi itu begitu mengakar lama, sehingga ketika menemukan sesuatu informasi yang sepertinya asing dianggap sebagai yang salah. Akibatnya apa? Ini doktrin. Agama itu tidak hanya dalam konteks doktrin, tapi juga pertanggungjawaban ilmiah. Saya yakin saudara-saudara yang ada di depan saya dan para ulama yang ada di samping kanan dan di samping kiri saya ini punya kewajiban moral untuk memberikan penyadaran kepada anak-anak muda, kepada bangsa besar ini, supaya beragama bukan sekedar doktrin, apalagi halu, itu sangat-sangat tidak berkenan. Maka yang penting adalah bagaimana beragama dengan pertanggungjawaban moral, sehingga menjelaskan Islam itu dengan cara yang benar, menjelaskan Islam itu dengan cara yang benar-benar akademik dari bukti internal dan bukti eksternal. Itu minimal. Dan tentu saja ini tidak mudah. Perlu pertanggungjawaban studi yang semakin meningkat dari hari demi hari. Saya kira demikian yang bisa saya tambahkan. Saya tidak bermaksud untuk mengulang kembali, tapi saya hanya memberikan semacam informasi secuil saja yang bisa bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, para hadirin semuanya, kita simak dulu sejenak closing statement dari masing-masing pembicara, dimulai dari Gus Fakih. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Closing statement yang mau kami sampaikan adalah untuk seluruh keluarga besar Nusantara, mari kita bergandengan tangan, kita bersatu padu di dalam konteks kebinekaan yang benar-benar tunggal ika, di mana tidak ada rasisme, tidak ada satu ras merasa lebih tinggi dari yang lain,
tidak juga Jawa lebih tinggi dari Sunda, Sunda lebih tinggi dari Madura, atau Aceh lebih tinggi dari Minang, dan seterusnya. Semuanya setara, semua warga bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk berjuang, untuk berguna bagi seluruh negeri, dengan prestasi, dengan ilmu, dengan adab, akhlakul karimah, dan mari kita bergandengan tangan untuk menghapus segala macam rasisme, penindasan, manipulasi atas nama apapun, termasuk atas nama agama, dan terutama yang sekarang menjadi suatu masalah yang berat bagi bangsa ini dan kebetulan menjelang Pilpres. Maka kalau saya katakan pesta demokrasi akan berjalan tiap 5 tahun, tetapi meluruskan nasab Nabi dan rasisme, kapitalisme agama di Nusantara ini harus diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Apabila parasit kanker ini tidak segera diamputasi dan disembuhkan, maka bangsa ini akan tambah sakit untuk ribuan tahun yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering saya menyampaikan bahwa bangsa Nusantara Indonesia ini keluar dari mulut harimau Belanda, diterima oleh mulut singa Jepang, lalu diterima oleh mulut budaya kaum Balawi. Untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari cengkeraman gigi tajamnya buaya mulut Balawi ini perlu waktu yang tidak singkat, karena sudah kadung mengakar ratusan tahun, mendarah daging, menguasai akal dan pikiran anak bangsa ini, khususnya umat Islam. Bukan bernada atau ujaran kebencian, tidak. Kami tidak benci siapapun. Orang Hindu, orang Kristen, orang Konghucu, orang Protestan, Yahudi itu masuk surga. Bahkan saya pernah berkata seperti itu, asalkan dia tidak memusuhi umat Islam dan tidak melecehkan ajaran Islam dan menghina simbol-simbol kebesaran Islam. Sampai seperti itu. Apalagi habaib Ba'alawi. Kami masih sayang panjenengan semua, wahai kaum Ba'alawi, para habaib yang ada di Indonesia. Orang Muslim saja kami sayangi. Bahkan kami juga tidak pernah mengharamkan putri Majapahit haram dan bukan enggak. Manusia itu memiliki kesempatan untuk berbahagia dengan caranya masing-masing. Yang penting tidak mengganggu orang lain, mendolimi orang lain. Sampai seperti itu saya. Jadi jika kami ini dikatakan sebagai kelompok pembenci, iri, dengki, semi Wahabi, ya jika ditulisnya semi Wahabi, Syi'i dan jadi kita ini NU Tulen Ahlussunnah wal Jamaah versi Nusantara. Nggak ada yang ngomong itu salah Wahabi, itu Syi'i, enggak, ya. Tujuan yang keliru, ya. Jadi ini saya kembalikan kepada objek yang kami selalu nasihati, yaitu kaum Ba'alawi habaib yang ada di Indonesia yang terhimpun dalam Yayasan Robitoh Alawiyah LBRA, Maktab Ad-Daimi Robitoh Alawiyah. Sadarlah kalian, jangan sampai kalian summun bukmun umyun fahum la ya'qilun atau summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Dengarkan, lihatlah, cermati apa yang disampaikan oleh beliau ini tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban semua ulama, semua ahli ilmu adalah bersaksi atas kebenaran dan menyebarluaskan kebenaran, yang itu berarti melawan pembohongan, melawan pembodohan, melawan penipuan. Itulah ulama yang warasatul anbiya. Jadi saya serukan kepada semua yang merasa dirinya ilmuwan, mari bersama-sama kita menyadarkan publik, kita menyelamatkan publik dari tipu daya Habib-Habib Ba'alawi yang mengklaim dirinya sebagai dzurriyyah Nabi. Karena itu berbahaya untuk umat, berbahaya untuk bangsa dan negara, berbahaya untuk kesetaraan, berbahaya
Jadi jangan kalian hanya main aman saja. Saya nggak ikut-ikutan, nanti saya tidak dituduh begini dan begitu, tidak dibully, tidak dipersekusi. Kalau begitu berhentilah kalian mengaku sebagai ulama, berhentilah kalian mengaku sebagai ilmuwan, berhentilah kalian mengaku sebagai tokoh. Ini saya keras, karena ini menyangkut kepentingan semua umat manusia, khusus umat Islam di Indonesia. Ketika kita mengadakan sebuah kajian dan memiliki sebuah kesimpulan, sebenarnya tugas seorang pengkaji peneliti berhenti sampai di situ. Tetapi kenapa saya terutama dan teman-teman ini mau bersusah payah untuk menyebarluaskannya? Kenapa? Karena kita merasa tidak cukup kita mengadakan kajian, mengadakan penelitian, kemudian berhenti sampai di situ karena kebutuhan yang mendesak. Ini yang saya lakukan adalah sesuatu yang berkaitan dengan cinta. Karena saya mencintai bangsa ini, saya mencintai negara ini, saya mencintai para habaib, agar mereka tidak terus di dalam apa yang sekarang mereka sedang berada. Maka saya ini perlu untuk menyadarkan berdasarkan kesimpulan dari kajian yang saya lakukan. Kalaulah dari kesimpulan kajian itu mereka hari ini marah, kesel, jengkel, saya yakin semua itu tidak akan terjadi di akhirat. Hari ini mereka marah, dan saya yakin di akhirat mereka lah orang yang akan berterima kasih kepada saya. Demikian. Ada beberapa pihak yang menyatakan bahwasanya perjuangan kami ini ibaratnya adalah sebuah fitnah atau juga merupakan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Di sini kami sampaikan bahwasanya membuka aib daripada kalangan Habib Ba'alawi Mursal Yaman ini adalah merupakan amar ma'ruf nahi munkar. Bila mana ada menganggap sebagai sebuah fitnah, kami siap mempertanggungjawabkannya baik secara kajian ilmiah maupun secara jalur hukum. Bila mana dianggap fitnah, silakan gugat pihak-pihak kami atas dakwaan berita bohong. Kita akan buktikan di pengadilan dengan saksi pakar baik genetik maupun kajian ilmiah bahwasanya ini bukanlah sebuah fitnah. Nah, bila mana bukan fitnah, mungkin juga ada yang menganggapnya sebagai ghibah. Namun ketahuilah berdasarkan Imam Nawawi, ada hal-hal membuka aib yang bukanlah bagian daripada ghibah. Misalkan melaporkan kezaliman suatu orang atau suatu kaum kepada pihak yang berwenang atau berwajib, atau juga menyampaikan sesuatu kepada ulama untuk meminta fatwa, dan juga untuk demi kewaspadaan bagi umat atau kewaspadaan bagi umat Islam, bangsa juga. Dan juga selain itu juga adalah sebagai efek jera bila mana ada suatu kesalahan, kezaliman yang dilakukan secara terang-terangan. Jadi kalau secara terang-terangan itu dilakukan, ada yang merendahkan para kiai kita, merendahkan para wali songo, sultan aulia, dan itu terang-terangan dilakukan, bahkan menyampaikan bahwasanya negeri kita Indonesia itu adalah miliknya pihak Ta'lim Yaman, padahal adalah milik Allah yang dititipkan kepada bangsa Indonesia. Intinya kezaliman yang dinyatakan secara terang-terangan itu apabila kita kaji, kita bedah, itu bukanlah sebuah ghibah yang melanggar rel. Dan juga artinya perjuangan kita ini insya Allah akan terus berlanjut sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga saya terinspirasi juga tentang masalah yang disampaikan Profesor Menachem Ali tentang adanya data internal dan eksternal. Jadi perjuangan kami tidak sekedar membuat atau membuka aib bahwasanya Ba'alawi itu bukanlah keturunan Rasulullah, tapi merupakan keturunan Yahudi Kajar Kaukasus yang suka bikin kasus. Kami juga sifatnya meluruskan sejarah dan silsilah leluhur bangsa kita.
Jadi terutama Wali Songo yang sangat berjasa dalam penyebaran dakwah Islam di bumi Nusantara, sehingga umat Islam terbanyak di dunia adanya di Indonesia. Dulu sempat dibelokkan oleh kalangan Ba'alawi seakan-akan berketurunannya dari Mosal Yaman. Tapi alhamdulillah berdasarkan data internal berbagai manuskrip dari zaman ke zaman dan data eksternal sebagaimana di pernyataan Profesor Nakamali, suatu hal mendekati kebenaran apabila terbackup, terdukung antara data internal dan data eksternal, ya Prof. Alhamdulillah untuk warga Wali Songo data eksternalnya adalah isbat nakib negeri muasalnya leluhur. Jadi data eksternal keluarga Wali Songo ada jalur yang dari Maroko Maghrib yang sudah terisbat oleh nakib dari Maroko, Irak, Damaskus. Dan untuk jalur keluarga Bani keturunan Musa Al-Kazim jadi Jumlah Kubro sudah terisbat dengan data eksternal dari nakib Bani Musa Al-Kazim Irak, India dan juga Mesir. Jadi ini adalah suatu penelusuran yang kami juga harapkan saudara-saudara kami dari keluarga Wali Songo jangan lagi terdoktrin oleh versinya Ba'alawi yang akhirnya malah terjadi adu domba di kalangan keluarga Wali Songo. Kita harus sama-sama sadar leluhur kita berbeda jauh dengan Ba'alawi. Mari kita sama-sama berjuang demi kemaslahatan bangsa dan negara kita, tidak hanya untuk sekadar keluarga Wali Songo, tapi menghadapi Bani Ba'alawi yang bersifat rasis dan juga bertindak radikal dan juga mereka sombong dan merendahkan para kiai, dan juga ini terkaitnya juga mereka hendak mendominasi bangsa Nusantara dengan cara yang halus. Nah, terkadang cara halus ini ibarat pepatah itu seperti memasak kodok, merebus kodok itu dengan suhu yang tidak langsung panas tapi bertahap, sehingga kodok itu apabila direbus dengan suhu yang bertahap dia tidak akan merasa sadar sedang dibunuh, perlahan-lahan nantinya akan langsung mati. Nah, kita tidak ingin bangsa kita ini terjajah dengan termabukkan, mabuk cinta buta oleh kalangan Ba'alawi yang seakan-akan memberikan janji surga dengan doktrin-doktrin yang halu, padahal itu adalah merendahkan dan juga mengkerdilkan bangsa kita yang semestinya bangsa kita merdeka di negeri sendiri. Kita juga punya leluhur yang juga membanggakan, tapi kita tidak sekedar berbangga dengan leluhur, tapi sifatnya mengetahui leluhur kita untuk melanjutkan kebaikan dan perjuangan leluhur di masa kekinian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian dimanapun antum berada, kursus pembahasan ini saya ingin sampaikan satu firman Allah yang harus kita pahami dengan penuh keimanan. وَقُلْ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Artinya kebenaran itu pasti akan datang. Kebatilan, kedustaan tidak akan pernah kekal abadi. Dia mesti akan hancur. Karena sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Maka oleh sebab itu teman-teman semua, kalau seseorang menasabkan dirinya kepada orang yang tidak berhubungan dengan Rasulullah, tidak perlulah terlalu lampau untuk mengkaji nasabnya. Tetapi ketika orang menisbatkan dirinya kepada nasab orang yang termulia di alam dunia dan akhirat, Sayyidul Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya adalah mengkaji nasabnya itu adalah sangat penting demi menjaga marwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu siapapun orang tidak pandang bulu
Kalau nasab tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, artinya secara kajian ilmu nasab, secara prosedural, ya, maka nasab itu pasti rukat. Ini saya kasih tahu kepada orang awam semua. Kalian ini lagi dibodohi, kalian ini lagi ditipu dengan bawa-bawa ahlul bait, ya. Ba'alawi itu yang terdiri dari berbagai macam fan, diantaranya bin Yahya, As-Saqaf, Al-Haddad, Al-Abbas, Al-Idrus, ya. Itu semua bukan ahlul bait. Jangan-jangankan ahlul bait, zuriyat ada orang masuk, enggak termasuk. Hari ini mereka takut. Mereka takut orang awam tahu nasabnya palsu. Takut. Grogi. Sampai keki. Takut dicerai, ditalak 3 sama rakyat Indonesia. Iya. Akhirnya orang dipengaruhi dengan bahasa begini. Kiai Imam boleh ceramah apa saja, tapi jangan bahas nasab. Kenapa takut? Kenapa kok nggak boleh orang ceramah ngebahas nasab? Emang soalnya apa? Orang disuruh tutup mulutnya dengan cara-cara seperti itu nggak kena. Mati, ya ingat. Mati membela kebenaran, mati dengan niat mengungkapkan palsunya nasab Bani Ba'alawi, matinya syahid. Amin ya Allah. Kenapa? Kenapa syahid? Karena membela agama. Jelas tidak? Nabi bilang, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta bawa-bawa nama saya, macam-macam berdusta bawa nama Nabi, berdusta dengan membawa nama riwayat hadis Nabi, berdusta dengan membawa-bawa nama Nabi. Kalau aku kakekku ini adalah Nabi Muhammad, ya, itu dusta bawa nama Nabi. Cilaka 15. Cilaka? Cilaka 15. Enggak lebih. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya yakinkan orang-orang awam yang bela Bani Ba'alawi satu bodoh. Walau surbannya panjang, bodoh. Kedua, kalau dia tidak bodoh, pemalas. Dia nggak bodoh, alim, ilmu nahunya bagus, ngajinya sampai ke Hadramaut, ngajinya sampai ke Mesir. Berarti kalau dia bela Ba'alawi, itu tipe ustaz atau kiai pemalas, nggak mau ngaji, nggak mau mengkaji, cukup husnudzon. Ya, jelas nggak? Jadi husnudzon itu nggak acak-acalan. Husnudzon nggak acak-acalan, nggak. Jadi husnudzon itu nggak salah-salah, bang. Bagaimana kita mau husnudzon kalau orang itu fasih baca Qur'annya, sedangkan yang kita dengarnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan begitu, ya. Sampai bisa nggak menganggap saya fasih? Coba pikir. Ya, coba jawab dulu. Biar ganda ini closing namanya, ya. Closing itu artinya penutupannya. Ya. Oh iya. Tapi nggak bisa ditasrif, ya. Kalau bahlul bisa ditasrif. Bahlul asalnya bahlala yubahlilu bahlulan. Makanya tuan-tuan semintanya, ya, yang namanya orang kalau baca Qur'annya salah, bisa nggak dihusnudzon kalau dia alim? Nggak bisa. Nggak bisa, bang. Jangankan masalah agama, ilmu dunia aja kalau orang bodoh ya goblok.
Orang bikin katanya ahli komputer, ya nggak? Buka Word aja orang bisa, buka Microsoft Word ya. Microsoft Word aja kagak bisa. Bisa nggak kita husnuzon kalau dia jago komputer? Masa ilmu agama kalah sama ilmu dunia? Betul. Iya, jadi teman-teman semua dimanapun Anda berada, kalau kalian tidak suka sama dakwahnya Kiai Imad yang ngebahas nasab Bani Ba'alawi, datang pakai assalamualaikum sebagai kaum muslimin, duduk manis, tanya Bapak Kiai kapan kita bisa diskusi. Begitu betul. Iya, jangan ngalang-ngalangin orang. Orang punya tangan, semua punya kaki dan tangan, betul? Manusia semua berani, nggak ada yang takut-takut. Ya, ular yang nggak punya tangan aja bisa menewaskan manusia, apalagi manusia yang punya tangan. Cuman satu, untung Indonesia ini punya negara hukum. Kalau tidak, aku buat bagaikan kisah Raja Rimba. Ya, maka teman-teman semuanya, ending closing ini adalah Ba'alawi palsu. Jelas? Bukan keturunan Nabi, tetapi keturunan Musa Samiri. Kenapa ketawa? Memang benar. Ya. Oleh sebab itu, hati-hatilah sama tukang tipu. Sebaik-baik tukang tipu, ending akhirnya adalah menghancurkan harta itu. Tukang tipu kalau nggak bisa ditipu harta kita, istri kita diselingkuhkannya. Ya, hati-hati. Sudah fakta dan terjadi. Ya, itu kejahatan tukang tipu. Nggak ada tukang tipu itu bagus, nggak ada. Apalagi jadi wali yang biasanya tukang tipu itu gila. Oleh sebab itu jangan pernah percaya nasab Bani Ba'alawi. Itu nasab palsu bin palsu. Jadi binnya palsu semua. Oleh sebab itu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf dari batin. Hei Bani Ba'alawi, jangan tersinggung. Saya lagi sampaikan yang betul. Kalau kau tersinggung, gak apa-apa. Tapi syaratnya, coba buktiin kakek kau itu namanya Ubaidillah. Anaknya siapa? Begitu. Ayahnya siapa? Ahmad bin Isa. Benar gak punya anak Ubaidillah? Tolong buktikan data. Kapan Ubaidillah syuroh wal istibadah? Pertama. Kedua, kapan Ubaidillah diaku dalam catatan kitab sezaman? Ya, kalau dibilang nggak ada syarat kitab sezaman, maka semuanya didengar nih. Kalau kitab sezaman tidak menjadi syarat untuk meneliti suatu nasab, maka kambing congek bisa jadi keturunan Nabi. Jelas kira? Siapapun orang bisa jadi keturunan Nabi. Orang ada kitab sezaman, betul? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagian akhir. Mudah-mudahan yang bagian akhir ini menjadi pencerahan untuk semua dari pernyataan-pernyataan beliau. Saya hanya menutup dengan satu larik yang termaktub dalam Kakawin Sutasoma. Bunyinya begini: Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangua. Berbeda-beda tetapi satu, karena kebenaran itu tidak ada yang dua. Jadi kebenaran itu satu, mutlak. Meskipun berbeda-beda tapi Tanhana Dharma Mangua. Itulah sebabnya kalau kita buka Bhagavad Gita misalnya, apa yang dikatakan Sri Krishna kepada Arjuna? Yada dharmasya nirbhavati bharata abhyutanam adharmasya tadadmanam sajramiyaham. Dharma itu akan senantiasa ada di tengah-tengah kalian. Bila dharma itu terhimpit dan adharma, lawan dari dharma, lawan dari kebenaran itu merajalela, maka aku akan datang untuk melindungi orang-orang suci.
Ini pernyataan dari Krishna kepada Arjuna, dan ini sifatnya universal. Kebenaran itu satu, kebenaran itu tidak mendua. Itulah sebabnya kalau kita sadar dalam soal ini, al-haq itu pasti satu, tidak bisa dimanipulasi. Maka sekali lagi, mulai hari ini jangan ada orang yang mengkapitalisasi nasab. Dua, jangan ada orang yang mencoba menjual nasab untuk nasib, karena ini bertentangan dengan semangat kebangsaan kita. Semua suku bangsa, siapapun mereka, apapun latar belakangnya, sederajat dalam konteks kewarganegaraan di negara kita Indonesia ini. Dan yang paling penting dan yang paling harus dipahami, bahwa apapun agama kita, apapun latar belakang kita, semuanya berada di posisi yang sama di depan hukum. Maka apapun yang kita lakukan pasti dan memang pasti berhadapan dengan hukum. Jadi jangan takut membela kebenaran. Itu apa yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih atas kerauhan panjenengan semua, Gus Fuad Pleret, kemudian Kiai Imaduddin bin Usman Al-Bantani, yang sebenarnya juga Bagus Mogi dan Sayyid Qori, Gus Fuad dan Kiai Nur Ifyak. Saya tidak pernah ketemu sebelumnya dengan mereka-mereka. Secara fisik ya nggak pernah ketemu. Tapi kenapa hari ini beliau-beliau datang ke sini memiliki suara yang sama untuk menyuarakan kebenaran? Karena kebenaran tidak bisa dimanipulasi. Kebenaran tidak bisa dihimpit dengan cara apapun. Ketika kebenaran dihimpit, maka disitulah tangan Tuhan akan ikut berbicara dan bersama. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus dulu untuk para pemateri pada malam hari ini. Luar biasa apa yang disampaikan. Namun ini ada request satu pertanyaan dari peserta. Monggo Mas, menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal dari Laskar Raja Wali Songo. Ini mau tanya soal ini. Kalau saya kaji tadi bahwa semua permasalahan itu berasal dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Pertanyaan saya, apa benar wirid yang disebut wirid sakron itu benar kalangan beliau? Sebagaimana Rotib Al-Hadad ternyata karangan Imam Arifai. Itu pertanyaan pertama ya. Ini yang kedua, banyak netizen yang nanya, apa mungkin waliullah melakukan kejahatan masif, pemalsuan nasab secara jariah seperti itu? Nuturin Yai, monggo bisa. Pertanyaan pertama, Ali As-Sakron punya wirid hizib namanya hizib sakron. Saya belum meneliti apa betul itu wiridan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Jadi perlu penelitian khusus. Jika pun benar, maka makom kewalian, jika betul wali di hadapan Allah, itu tidak ada kaitan dengan nasab. Siapapun dia bisa menjadi waliullah. Dan satu yang perlu untuk dirinya, tidak ada yang tahu wali kecuali Allah. Saya tidak mengetahui wali kecuali wali, tidak. Tapi tidak mengecuali wali kecuali Allah. Karena wali itu kekasih, kekasih itu adalah fi'lul qalbi bagi manusia. Hanya saya yang mengetahui siapa sebenarnya yang paling saya cintai dari manusia. Begitu pula hanya Allah yang mengetahui siapa kekasih-kekasihnya. Lalu tentang tergugat
Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Kenapa saya selalu menghilirkan masalah ini kepada Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran? Karena de facto hari ini yang dapat saya baca dari kitab tertua adalah karya Habib Abi Bakar As-Sakran, Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Benarkah dia karangan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran? Ini bisa jadi bila diteliti lagi, bisa jadi ini pun tidak ada. Hari ini kitabnya dicetak. Saya pernah melihat sebuah manuskrip, namanya bukan Al-Burqatul Musyiqah tapi Al-Burqatul Munifah. Betulkah dia karangan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran abad 9 atau karya orang yang iseng-isengan pada abad 14 yang kemudian diberikan nama sebagai karya dari Habib Abu Bakar As-Sakran? Karena ada riwayat di dalam kitab abad 10, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran menulis sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah atau Al-Burqatul Munifah. Ini bisa jadi hanya orang karena baca di abad 10 atau di abad 11 ada kitab Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang pernah memiliki kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah, lalu dikarang kitabnya pada abad 14 atas nama kitab yang pernah ada terdeteksi bernama Al-Burqatul Musyiqah. Dan ini saudara hati-hati, ada orang yang ingin berusaha untuk mencari kitab sejaman dengan membaca sebuah referensi bahwa Ubaidillah mempunyai kitab bernama Al-Intisar misal, manuskripnya tidak ada, lalu manuskrip itu dibikin hari ini, kemudian dinamakan Al-Ubaidillah, kemudian proyeksi sedemikian rupa sehingga nampak manuskrip ini menjadi manuskrip yang tua. Ini sering terjadi dan pernah terjadi di Indonesia tentang manuskrip negara Kartabumi yang ditahunkan 1696. Setelah diteliti oleh pakar filolog, ternyata itu kertas tahun 1960. Kertasnya kertas Manila. Ini bisa terjadi. Itu namanya menurut Profesor Menachem Ali adalah DNA naskah. Catatan Tuhan yang ada dalam naskah ini tidak akan bisa dibohongi, karena kapan dia dicetak dalam kertas itu ada. Apalagi kertas-kertas masa lalu, dalam kertas kalau kita ini kan seperti duit itu ada lambang tahun berapa dia itu dicipta. Dan apabila di dalam kertas ini tidak ada tahun, maka di dalam setiap pabrik itu ada tahun berapa dia mencetak kertas apa, di produksi berapa lembar, kemudian dijual di daerah mana saja. Itu ada datanya dan gampang untuk diteliti dan ditelusuri. Apalagi nanti dia menghisab, akan banyak manuskrip palsu, dia menghisab menumpuk tentang kedustaan yang hari ini diciptakan tentang masa lalu yang tidak pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Satu penanya terakhir, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Putri Majapahit. Terima kasih untuk waktunya, dan ada langsung saja satu, saya ingin menyampaikan usulan, yang kedua baru pertanyaan. Yang pertama sebagai usulan adalah saya mungkin kepada beliaunya komando KIUA untuk ke depan jika ada pertemuan kembali, saya mengusulkan untuk Dr. Andes Ruslu Mufid MPDI
karena beliau juga ini menyatakan kebenaran dengan sejarah dan narasi beliau juga mengafirmasi bahwa klan Hadramut Yaman atau Ba'alawi bukan zuriat Nabi dari segi tinjauan historis sejarah. Jadi itu usulan dari Putri Majapahit. Ini saya mewakili teman-teman di grup Putri Majapahit. Ada beberapa titipan usulan kepada Kiai Fuad. Dan yang kedua baru pertanyaan kepada Kiai Haji Madudin. Kalau para yai, Bapak Dokter atau yang lainnya ikut menjawab, monggo. Jadi gini, pertanyaan Putri Majapahit adalah, menurut pengamatan Putri Majapahit dulu Pak Nur, Masya Allah, bahwa tinjauan pustaka, library riset, kajian Kiai Haji Imaduddin, tidak ada tulisan resmi yang counter, apalagi tinjauan filologi. Dari segi sejarah juga sudah dinyatakan, Dr. Andes Wisnu Mufid MPDI, kalau Ba'alawi itu bukan zuriat Nabi. Maka menurut penglihatan saya, polemik ini malah bergeser ke persekusi. Perang mekanik yang kemarin terjadi di Jakarta ya, perang mekanik Tambun Bekasi, perang persekusi itu. Kalau perang mekanik yaitu antara YouTuber. Nah ini kami mewakili para YouTuber, Strike Channel dan tentunya channel-channel yang ikut berjuang ya. Itu pengamatan Putri Majapahit. Pertanyaannya, apakah ini konsekuensi logis dari sebuah perjuangan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kemarin itu saya menyesalkan adanya orang-orang yang bukan menggunakan kecerdasan untuk menghadapi keadaan. Dalam hal ini adalah keadaan nasab Ba'alawi yang saya duga bahwa nasab ini terputus 550 tahun, bahwa nasab ini adalah batil, bahwa nasab ini adalah mardud. Kemudian ketika saya merasa bahwa ini adalah saya mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan apa yang saya yakini menurut hati nurani saya berdasarkan dari kajian-kajian pustaka di Baru Riset ini, maka kemudian ada orang-orang yang tidak menerima itu dan melakukan hal-hal yang seperti terjadi di tahun kemarin. Seharusnya apabila kajian ilmiah itu dibalas dengan kajian ilmiah. Kalau itu misalnya sebuah ceramah, ya mungkin bisa dibalas dengan ceramah yang lain. Mereka mengadakan ceramah kemudian mengadakan orasi atau ceramah yang sama untuk mengkanter apa yang saya ucapkan dalam ceramah itu. Namun itu tidak dilakukan, justru mengadakan intimidasi. Ini akan semakin membuat masyarakat menjadi tahu bahwa begitu penting mungkin bagi Ba'alawi pengakuan orang lain terhadap nasab dia. Sementara mereka tidak bisa untuk menunjukkan bukti-bukti dari kesahihan nasab mereka. Kalau misalnya mereka mampu untuk memberikan bukti-bukti kesahihan nasab mereka berdasarkan sumber-sumber yang ada pada zamannya atau yang mendekati zaman itu, lalu kita tidak menerima kebenaran itu umpamanya, baru itu mungkin dipertanyakan objektivitas dari orang yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi ini adalah terputus. Tapi ketika mereka sudah tidak bisa untuk memberikan bukti kepada kita bahwa nasab mereka ini sahih, dalam hal ini mereka tidak bisa untuk menyebutkan mana kitab sezaman yang ada di zaman Ubaidillah yang menyatakan dia adalah anak daripada Ahmad. Bahkan kitab-kitab pada abad selanjutnya, abad ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 mengkonfirmasi bahwa tidak ada orang bernama Ubaid, anak daripada seorang Siddiq yang ada di Basrah bernama Ahmad bin Isa. Kemudian ilmu pengetahuan biologi mengkonfirmasi bahwa setelah dilakukan tes DNA dari ratusan orang dari Ba'alawi yang telah mengadakan uji tes DNA, ternyata nasab itu DNA mereka bukan DNA Arab. Jangankan DNA dari keturunan Sayyidina Ali, turunan Nabi Muhammad, DNA orang Arab saja bukan.
Lalu ketika tes DNA mengkonfirmasi mereka bukan turunan Nabi, dan library riset juga mengatakan bahwa mereka bukan turunan Nabi, lalu mereka tidak mau menjelaskan atau menyajikan daripada data-data. Lalu berdasarkan apa saya untuk mempercayai mereka sebagai turunan Nabi? Nah, ini. Lalu jika ditanya apakah ini adalah resiko dari sebuah perjuangan? Betul. Dan ini dikonfirmasi oleh sejarah para nabi di masa lalu. Tidak ada para nabi yang setelah dia itu memiliki kebenaran dari Tuhan berdasarkan wahyu, lalu dia tidur dan duduk-duduk. Tapi dia datang ke kaum-kaum menyampaikan apa yang dia yakini, bahwa Allah berfirman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Ibrahim sampai kemudian dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Muhammad sampai dilempari batu di Taif dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan bahwa kebenaran yang saya bawa seperti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi minimal ini adalah kebenaran yang saya yakini, walaupun orang lain belum meyakininya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Putri Majapahit. Sampai deh, karena waktu satu. Gimana? Boleh? Deh, monggo ibu. Monggo maju. Enggak usah di sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya nggak mau disut. Saya pengen bertanya pertama sama Gus Fakih. Ini saya memang masalah genetika ini, tetapi ketika ada orang yang berpendapat bahwa apakah tidak terlalu prematur ketika menjelaskan masalah genetika ini, mengingat kalau kita melakukan penelitian genetika ini, masalah DNA ini terlalu cepat gitu, karena mengingat sendiri Yahudi ini kan cabangnya banyak dan itu berkembang terus dan memunculkan teori. Contohnya seperti Albert Einstein yang memiliki haplo E, ternyata E ini dari Afrika Barat gitu loh. Contohnya, apakah ini tidak terlalu prematur? Itu yang pertama. Terus untuk Kiai Imam apa harapan Anda dari tesis yang Kiai buat ini? Harapannya gitu, impactnya maksudnya. Terus untuk Pak Ali, rata-rata ada yang berpendapat gini untuk membahas tentang ilmu nasab, karena saya kan banyak belajar dari Anda masalah Yaman, Hadramaut, Kadoram dan sebagainya itu udah. Cuman banyak dari kalangan sebelah itu beranggapan bahwa ilmu filologi ini atau data dari eksternal nggak usah dibawa-bawa, kan gitu, banyak yang gitu beranggapan. Seberapa pentingnya sih kita memerlukan data eksternal untuk ilmu nasab ini? Terus Ustaz Kori mau tapi kepanjangan udah. Apakah Ahmad bin Isa ini betul-betul pernah berhijrah ke Yaman? Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat tajam dan saintifik. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 3 golongan dari kaum Yahudi internasional. Yang pertama dari garis lurus laki-laki ke 12 imam, 12 putra dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini haplogrupnya C1. Ada kode L860 dan P58. 860 keluarga Israelia garis lurus dan P58-nya Ibrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara mereka juga perempuan-perempuan dari
12 suku ini dikawin oleh etnik lain, ras lain, yang karena kemudian kalah secara literasi, secara kodifikasi keagamaan, sehingga kemudian membentuk suku bangsa yang keturunan yang memeluk Yahudi. Ini yang kedua, bisa grup E, bisa I dan lain-lain, R bisa. Kemudian ada lagi yang sama sekali bukan keturunan dari 12 putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan tadi saya katakan sialnya Ba'alawi ini adalah keturunan dari Kaukasia yang terindikasi dan menurut beberapa pakar sejarah sebagai Yahudi Hazar. Yang Yahudi Hazar ini muncul dari golongan grup G yang berdomisili di Kaukasia. Jadi itu. Kemudian apakah ini tergesa-gesa atau istilahnya terlalu terburu-buru? Tidak. Karena ilmu genetika itu sudah kokoh 200 tahun silam. Sejak Gregory Mendel, seorang Yahudi itu biarawan itu mengabdikan dirinya menanam ercis atau buncis selama sekian puluh tahun dan meneliti tentang ilmu genetik awal. Kemudian berkembang sampai kemudian James Watson and Crick menemukan ilmu DNA, bisa membaca double helix DNA, bisa mendapatkan kode-kode. Kemudian di era sekarang semua pemetaan DNA sudah sangat komprehensif. Sehingga salah satunya selain ATDNA, YDNA maupun mtDNA itu ada DNA sampah yang dianggap tidak ada gunanya ternyata bisa terpetakan. Nah ini sudah sangat maju sekali. Bahkan sekarang membaca DNA itu adalah ilmu kemarin. Ilmu hari ini adalah melakukan restriksi rekombinan, melakukan cloning, melakukan sport science, melakukan rekayasa genetik untuk merakit DNA untuk menghindarkan penyakit-penyakit bawaan itu secara genetik. Jadi sudah sangat maju. Membaca DNA ilmu kemarin. Jadi kalau ada yang melakukan tes DNA adalah orang-orang yang tidak saja hidup di hari kemarin, tetapi hidup di abad pertengahan, abad ke-8. Itu yang bisa saya jawab. Kemudian terkait mengenai masalah apakah Ba'alawi ini sudah terpetakan? Sudah terpetakan. Bahkan di dalam ISO-GG, Komunitas Keilmuan Genetik Internasional, Bani Alawi ini disebut Sabda Hadramon, itu betul-betul. Ini sudah terpetakan sebagai suatu subbangsa sendiri. Di dalam pemetaan dari beberapa proyek genetik dari keluarga besar Yahudi sendiri ada Doron Behar Project, Avotino Project, bahkan di Family Tree DNA yang dimiliki oleh orang Yahudi bernama Brigham Gresham itu Ba'alawi di dunia ini sudah terpetakan berapa grup G dengan kode-kode haplotype-nya masing-masing. Pertanyaannya apakah Ba'alawi di Indonesia? Semuanya Ba'alawi ini juga masih harus dikaji. Karena apa? Ada beberapa sampel yang masuk sebagai Ba'alawi ternyata setelah dites DNA bukan bagian dari Ba'alawi. Dan kita memahami bahwa di era kolonial untuk menjadi warga elit yang mendapatkan fasilitas Belanda banyak yang memba'alawikan dirinya agar menjadi warga kelas atas di bawah kelas ras kulit putih Belanda mendapatkan fasilitas dari kolonial. Dan ini bisa diuji, bisa di-tracing nanti ketika Ba'alawi kita harapkan mau terbuka untuk ikut proyek bersama meneliti secara genetik mereka, apakah mereka benar Ba'alawi sesuai dengan keluarga besar Ba'alawi yang telah terpetakan secara internasional di Yaman sana, ataukah mereka adalah orang-orang yang bukan Ba'alawi tapi di-Ba'alawikan, disesatkan menjadi Ba'alawi padahal dia adalah terah Nusantara asli, atau mungkin justru terah Sayyid asli. Karena Ba'alawi selain mengaku sebagai cucu Nabi, mereka juga mencotek marga-marga asli milik keluarga Nabi seperti bin Yahya itu ada, Al-Hasani, As-Saiban itu ada, Al-Idrisi, kemudian ada juga Al-Haddad dari Al-Jilani Al-Hasani, Asegaf yang asli ada Al-Musawi Al-Hasani. Ini juga sudah melakukan tes DNA dan terbukti nasabnya tidak Ba'alawi, tapi marga-marga ini benar-benar dirampok, ditopek oleh Ba'alawi. Demikian, terima kasih.
Ya, kalau bicara soal eksternal, internal, itu kita harus punya sudut pandang. Sudut pandang kita ini teologis atau historis. Kalau sudut pandang kita ini teologis, apa yang termaktub dalam bukti internal sudah cukup diyakini sebagai doktrin. Jadi kalau kita Muslim mengatakan Nabi Muhammad SAW itu keturunan Nabi Ismail dan itu ada di dokumen Muslim saja, cukup diimani. Tidak perlu diupayakan memaksa orang lain untuk percaya dengan itu bila mereka non-Muslim. Ini sebetulnya jalan yang sederhana. Jadi kalau ingin diakui Nabi Muhammad SAW nasabnya nyambung kepada Ismail, harus ada bukti eksternalnya apa? Ini kalau bicara soal doktrin, aspek teologis. Tapi kalau bicara aspek historis, sekali lagi menuntut bukti eksternal. Itu dari kacamata filologis. Makanya apa yang sering saya katakan dan saya uraikan dalam berbagai macam diskusi, selalu saya itu berbasis dengan data. Karena data itu mencerahkan bagi siapapun, sekalipun mereka belum beriman, tapi mereka tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak benar, karena dokumennya ada pada dokumen eksternal. Contoh sederhana saja, kalau kita merujuk pada bukti internal, data apa yang mengkonfirmasi bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu keturunan Nabi Ismail? Data apa itu? Paling lama itu adalah data yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Beliau wafat tahun 150 Hijri. Jaraknya dengan masa kehidupan Nabi sangat jauh. Itu bukti internal. Tapi kalau kita kaitkan dengan bukti eksternal, misalnya manuskrip yang disebut Doktrina Yakobi itu terdeteksi dengan karbon C14 atau radiokarbon. Itu ternyata usianya tahun 634 Masehi. Usianya. Sedangkan Nabi SAW itu wafat tahun 632 Masehi. Jaraknya hanya 2 tahun. Ini bukti eksternal. Dan itu ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Arab, dari Imperium Romawi, Bizantium. Ini semakin menegaskan bahwa beliau bukan sekedar tokoh fiktif, tapi tokoh historis. Dan tokoh historis itu dikonfirmasi dengan data eksternal. Kita sekarang tergantung mau pilih dokumen internal saja, itu pilihan, dan kita tidak bisa memaksa. Tapi kalau orang itu mau mengkaji secara ilmiah dengan mengkaitkannya dengan bukti eksternal, itu keislamannya bukan semakin rapuh, tapi semakin kokoh. Karena apa? Ada dokumen eksternal. Jadi kalau disampaikan kepada siapapun, lepas agamanya apapun, mereka tidak menolak bahwa Muhammad SAW memang bernasab pada Ismail. Itu fakta, real. Ini buku yang saya pernah sampaikan di narasi-narasi kajian saya. Bahasanya bahasa Yunani, ada bahasa Latin. Di sini tertuliskan nama Muhammad langsung. Dan saudara pernah ikuti itu, membuktikan memang iya. Jadi siapapun mereka, kalau ingin membuktikan sesuatu dan perlu disajikan dan disosialisasikan kepada komunitas di luar komunitasnya, wajib dan dituntut dokumen eksternal. Saya kira itulah yang menjadi satu pemikiran yang ada di sini semua. Saya kira demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya menjawab tentang apa harapan saya ingin menambahkan tentang kitab sejaman atau sumber sejaman. Saya tadi telah selfie ketika Profesor Manahem berbicara, saya selfie dengan HP saya bahwa saya sudah bersama Profesor Manahem, dan di dalam foto itu akan ada tanggal 20
Oktober 2023. Ini adalah sumber sejaman internal saya. Dan apa-apa yang ada di dalam rekaman dari para teman-teman yang hadir di sini hari ini, yang memoto dan yang memvideo, adalah bukti eksternal bahwa saya pernah datang ke Mu'alaf Center atau HIP di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2023. Kalaulah nanti 5 tahun lagi atau 20 tahun lagi saya bicara menceritakan kepada cucu saya dulu pernah bertemu dengan pakar kristolog, seorang pejuang dari Surabaya yang melindungi, membimbing para mu'alaf-mu'alaf yang ada di Surabaya. Kata cucu saya, mana buktinya kek? Ini buktinya, foto yang sudah saya print, ada tanggal 29 Oktober 2023. Lalu anak saya ini lihat YouTube, kebetulan ada yang upload YouTube, dan kebetulan masih ada saat itu 20 tahun lagi YouTube itu masih ada di internet. Ceritanya internet tidak hancur. Betul itu kakek saya ngomong, bukan hanya dia bohong, karena apa? Foto bisa dipalsukan, tapi ternyata ada bukti-bukti eksternal yang banyak di YouTube yang upload. Hari ini kita pernah ada di Mu'alaf Center. Itulah. Kalau misalnya kita tidak selfie, tidak ada juga orang-orang yang upload, atau tidak ada Tribun Surabaya memposting atau memberitakan kedatangan saya hari ini di Mu'alaf Center ini, lalu berdasar apa orang percaya kalau saya bercerita saya pernah ketemu Profesor Manahem Ali di Surabaya? Kalau misalnya kita hanya berdasarkan husnuzon pada orang bercerita, maka cukup itu menjadi keyakinan Anda sendiri. Tapi Anda tidak bisa untuk memaksa orang lain untuk mempercayai apa yang Anda yakini. Maka saya bisa katakan pula hal yang sama kepada saudara-saudara saya dari Ba'alawi. Jika Anda tidak mampu untuk membawa dan membuktikan sumber-sumber sejaman tentang 6 leluhur Anda yang tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab, dan Anda meyakininya seyakin-yakinnya, saya tidak akan masuk ke dalam keyakinan Anda. Saya tidak akan ikut campur terhadap keyakinan Anda. Tetapi selama Anda tidak bisa membuktikan sumber-sumber sejaman itu, maka jangan sampai Anda memaksa orang lain untuk percaya terhadap klien Anda. Tidak usah Anda persekusi orang lain yang mengatakan bahwa Anda bukan cucu Nabi. Kenapa? Karena Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda sebagai cucu Nabi. Dalam teori riset Anda tidak terbukti, di dalam tes DNA Anda melenceng, lalu berdasar apa orang lain harus percaya bahwa Anda adalah cucu Nabi? Tapi kalau Anda mau meyakini itu dalam keyakinan Anda dan kemudian diwariskan pada keturunan Anda, silakan saja. Tapi jangan sampai mengatakannya di hadapan publik. Karena ketika Anda mengatakan itu di hadapan publik, akan ada konsekuensi sosiologis dan religius yang akan berkaitan dengan klaim Anda. Karena yang Anda klaim itu adalah bukan nasab sembarangan, tapi nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mempunyai implikasi sosial, implikasi religiusitas di situ. Di mana berdasarkan sebagian tafsir keagamaan dianjurkan untuk mencintai daripada keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan saya kepada Pak Alawi, kepada kita semua, pada bangsa Indonesia, nasab bukanlah hal penting dalam kehidupan kita. Pak Jokowi tanpa tahu dia nasab kemana dia jadi presiden Indonesia 2 periode, dan bisa jadi ditambah 1 periode anak. Dia tidak pernah mengatakan dia keturunan siapa. Dia tidak pernah mengatakan dia keturunan daripada Mataram. Dia tidak pernah mengatakan dia keturunan Batok Alam. Dia tidak pernah mengatakan keturunan Sultan Banten. Tapi dengan kediriannya, dia dapat menjadi seseorang yang penting di dalam kehidupan. Inilah yang menjadi standar kita dalam menjalani kehidupan.
bukanlah seseorang itu yang berbangga tentang masa lalu dari leluhurnya, tetapi orang itu harus berbangga dengan apa yang dilakukannya hari ini yang bermanfaat untuk dirinya, lingkungannya, bangsa, negara, agama, dan dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Kita beri lagi untuk para pembicara kita pada malam hari ini. Oh, satu lagi ya? Monggo. Satu lagi terakhir. Enggak. Sudah 3 jam ini ya. 1 menit nggak cukup lah. 3 menit. 3 menit ya. Pertanyaankah tadi apakah benar ya Said Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman atau Hadramaut ya? Saya cukup menjawab dengan satu syair yang tadi barusan saya tuliskan dalam bahasa Arab. Artinya siapa orang yang berkeyakinan kepada Ahmad bin Isa berhijrah dari Basrah ke Yaman, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan kuburannya di Yaman, terkecuali hanya sebatas cerita ya yang diambil melalui jalan khabar Ali As-Sakran, pengarang kitab Burqatul Musiqah. Faqad kana khabaru sahih maqburan bil Basrah, maka sungguh adalah kabar yang sahih itu dikuburkan di Basrah. Ya, kama fitahibi ya ikhwanul muslimin, sebagaimana didapatkan dalam kitab At-Tahdzib ya ikhwanul muslimin, wahai saudara yang se-Islam. Artinya apa? Anda akan menemukan dongeng sebelum tidur ketika Anda mendengar kabar bahwa Said Ahmad bin Isa berhijrah ke Yaman. Tidak pernah ada riwayat itu. Riwayat palsu yang dibuat-buat. Pada akhirnya Anda tertipu dengan tipu daya yang sangat dahsyat. Maka kita kembali kepada kebenaran. Carilah terus informasi, karena kebenaran akan mencari lubangnya, akan mencari kemana tempatnya yang benar-benar dia bisa kuat di tempat itu. Tapi ingat, kebenaran tidak akan bersandar kepada tempat yang lemah. Maka semua kitab yang kami teliti sepakat bahwa Said Ahmad itu berhijrah dari Madinah ke Irak, dari Irak ke Basrah. Ngapain ke Basrah? Menjadi sebagai pengusaha minyak, sehingga beliau di situ bermukim dan wafat di sana. Kalaupun ada orang yang mau membawa satu riwayat yang menyatakan hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman tanpa ada riwayat, maka akan saya adu dengan riwayat yang lain dalam kitab Al-Asyairul Arabiyah. Di situ malah dikatakan bahwa Said Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Hadramaut Yaman, malahan atau bahkan yang dia pernah hijrah adalah ke Undunus, begitulah kira-kira, dan itu kalau nggak salah Uzbekistan ya. Nah seperti itu. Artinya riwayat itu juga nggak ada sanad. Jadi diadu dua-dua dongeng sebelum itu, akhirnya berantem, nggak ada yang kalah. Yang menang cuma satu adalah yang punya dalil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa 3 jam kita bersama di sekretariat kantor Yayasan Pembina Ma'alaf Tauhid. Kami selaku pengurus maupun kami pribadi secara pribadi sebagai pemandu acara mohon maaf apabila kunjungan para ulama-ulama Indonesia ini yang luar biasa ada kekurangan, ada banyak hal-hal yang kurang
berkenan di hati kami selaku pengurus maupun pribadi memohon maaf atas segala-galanya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari berbagai channel YouTube yang ada di sini, yang sedang streaming ataupun sedang di-upload nanti di YouTube. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk bisa menyebarkan energi positif ini, edukasi secara tuntas dan jelas mengenai tema kita pada malam hari ini, yakni mengungkap silsilah Bani Jawi dan Ba'alawi. Sekian dari kami, mari kita tutup bersama acara pada malam hari dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari